Salam tubuh yang mulia, salam darah yang berharga, kau tebus dosa dunia, dalam wafat-Mu disalib, puji syukur bagimu, puji syukur bagimu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Minggu biasa yang ke-6 Bapak Ibu dan para saudara, dan sekaligus kita merayakan peringatan Hari Orang Sakit Sedunia yang ke-31. Dalam setiap kali peringatan Hari Orang Sakit Sedunia, gereja mengajak kita semua, seluruh umat, sanak keluarga, dan mereka yang sakit, rapuh karena lanjut usia, mengajak mereka semua untuk mempersembahkan semuanya kepada Allah. Juga bagi sanak keluarga ataupun tenaga medis yang merawat mereka, para orang tua kita, dan juga saudara-saudara kita yang sakit dan rapuh. Bapak Ibu dan para saudara, dalam minggu biasa yang ke-6 ini, oleh kita diwartakan bahwa Allah melihat yang tersembunyi, bahwa apa yang nampak memang berharga, tetapi tidak bisa kita hanya memperlihatkan yang nampak. Allah melihat batin kita. Maka marilah kita hening sebentar di hadapan Allah sambil membawa para orang tua kita yang sakit, yang rapuh, sanak keluarga kita yang sakit. Kita membawa ke hadapan Allah dengan menyesali segala dosa, mewakili mereka, dan mohon ampun atas dosa-dosa kita. Dengan tulus dan jujur kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita.
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
intensi misa sore hari ini mengucap syukur atas terkabulnya permohonan berkat novena 3 kali Salam Maria, dan semoga Bunda Maria selalu mendampingi dan menyertai dalam menyelesaikan tugas akhir. Mohon kesembuhan dari sakit, dan kita juga mempersembahkan seluruh orang tua kita, para saudara kita yang sakit ke hadapan Allah. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putra-Mu untuk memperbarui hidup kami melalui sabda dan ajaran-ajarannya. Kami mohon, bukalah hati kami untuk selalu mendengarkan Dia, sehingga kami dimampukan untuk menerima hikmat dari-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Putra Sirak. Asal sungguh mau engkau dapat menepati hukum, dan berlaku setia pun dapat kau pilih. Api dan air telah ditaruh Tuhan di hadapanmu. Kepada apa yang kau kehendaki dapat kau ulurkan tanganmu. Hidup dan mati terletak di depan manusia. Apa yang dipilih akan diberikan kepadanya. Sungguh besarlah kebijaksanaan Tuhan. Dia kuat dalam kekuasaannya dan melihat segala-galanya. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang takwa kepadanya, dan segenap pekerjaan manusia Ia kenal. Tuhan tidak menyuruh orang menjadi fasik dan tidak memberi izin kepada siapapun untuk berbuat dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sabdamu adalah kebenaran, hukum-Mu kebebasan. Sabdamu adalah kebenaran, hukum-Mu kebebasan. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Kiranya hidupku mantap, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban hukum-Mu. Sabdamu adalah kebenaran,
Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang hukum-Mu dengan segenap hati. Aku hendak memeliharanya. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, bukan hikmat yang dari dunia ini, dan bukan hikmat yang dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sejak sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Semua itu telah dinyatakan Allah kepada kita berkat Roh-Nya. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajar murid-muridnya, katanya, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum.
Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan perempuan di dalam hatinya. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu kepada Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada tanggal 13 Mei 1992, Santo Paus Yohanes Paulus II menetapkan bahwa tanggal 11 Februari sebagai Hari Orang Sakit Sedunia. Mengapa tanggal 11 Februari? Karena secara liturgis 11 Februari merupakan peringatan Santa Perawan Maria di Lourdes. Tahun 2023 ini, sekarang ini, merupakan Hari Orang Sakit Sedunia yang ke-31. Sore ini kita mengajak dan membawa para orang tua kita, saudara-saudara kita yang lanjut usia, yang sakit, lemah, dan rapuh untuk merayakan Ekaristi bersama. Sungguh para saudara, ini merupakan peristiwa iman bagi seluruh paroki kita. Karena bersama para orang tua dan saudara-saudari kita yang sakit dan lanjut usia ini, saya dan para saudara mempersembahkan penderitaan dan kerapuhan mereka bersama persembahan Tuhan Yesus sendiri. Kehadiran para orang tua, sanak keluarga kita yang lanjut usia, lemah dan rapuh ini merupakan sharing kehidupan. Meskipun mungkin yang di depan kita ini ada beberapa saudara dan orang tua kita yang duduk di kursi roda yang sudah lemah, tidak bicara apapun, meskipun dalam diam, mereka men-sharingkan, membagikan pengalaman sakit, pengalaman menderita, pengalaman sendiri, rapuh, keterbatasan manusia, iman, dan kepasrahan pada Allah. Meskipun dalam diam, mereka men-sharingkan itu. Semoga kita menangkap sharing itu, sekalipun tanpa kata-kata. Para saudara yang terkasih, pada Hari Orang Sakit ke-31 tahun 2023 ini, Paus Fransiskus mengungkapkan demikian. Pengalaman kebingungan, sakit, dan lemah adalah bagian dari perjalanan manusia. Pengalaman-pengalaman itu tidak untuk memisahkan kita dari persekutuan umat Allah, melainkan justru membawa kita ke pusat perhatian Allah, karena Ia adalah Bapa kita yang tidak ingin kehilangan satupun dari anak-anaknya di sepanjang jalan. Marilah kita belajar darinya bagaimana harus menjadi komunitas yang sungguh-sungguh berjalan bersama dan mampu melawan
budaya menyingkirkan. Paus menyinggung budaya menyingkirkan. Karena para orang tua, mereka yang sakit, tanpa sadar kita cenderung untuk menyingkirkan. Karena kita anggap mereka merepotkan, kita anggap mereka menyusahkan. Paus mengajak kita semua sebagai gereja melawan budaya itu dan menolak budaya itu. Meskipun memang benar kita kadang-kadang sudah lelah, tetapi dengan cinta Allah sendiri, Bapa kita Allah tidak mau kehilangan satu pun anaknya di dalam perjalanannya. Selanjutnya Paulus mengungkapkan, kita sering tidak siap menghadapi penyakit. Kita bahkan tidak berani mengakui bahwa kita semakin tua. Kerapuhan membuat kita takut, dan berkembangnya budaya efisiensi mendorong kita untuk menyembunyikan kerapuhan itu dengan tidak menyisihkan ruang bagi kerentanan manusiawi kita. Hitungan kita selalu efisien. Kalau efisien, pasti kerapuhan tidak akan pernah masuk di dalamnya. Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan para saudara, selain itu, demikian kata Paus, orang lain mungkin mengabaikan kita pada saat-saat rapuh atau pada saat-saat lemah. Kita mungkin merasa kita sebaiknya meninggalkan orang lain supaya tidak menjadi beban. Begitulah kesepian muncul dan kita dapat diracuni oleh rasa pahit ketidakadilan, seolah-olah Tuhan sendiri telah meninggalkan kita. Memang kita mungkin sulit berdamai dengan Tuhan ketika hubungan kita dengan orang lain dan dengan diri kita sendiri rusak. Kalimat terakhir dari ucapan Paus ini menarik sekali. Memang kita mungkin sulit berdamai dengan Tuhan ketika hubungan kita dengan orang lain, dengan diri kita sendiri rusak. Pernyataan ini mengungkapkan dengan jelas hubungan yang tak terpisahkan antara relasi kita dengan sesama dan dengan Allah. Hari ini Tuhan Yesus menegaskan hal itu, hal relasi dengan sesama yang tidak dapat dipisahkan dengan relasi kita dengan Allah. Bahwa hubungan kita dengan sesama tidak dapat dilepaskan dari hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan sesama sebagian bisa dilihat oleh mata manusia, namun sebagian tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Dapat terjadi saya senyum, nampak gembira, tetapi sebetulnya hati saya marah, hati saya kecewa, mungkin sekali. Para saudara, kita lebih cenderung mengutamakan yang kelihatan, sedangkan yang tidak kelihatan kita abaikan. Tuhan Yesus mengajak kita untuk memperhatikan yang tidak kelihatan. Bukan hanya yang membunuh yang dihukum, tetapi marah pun harus dihukum. Karena marah itu dapat disimpan dalam batin yang tidak kelihatan. Kalau membunuh jelas kelihatan, tetapi marah itu bisa disimpan dalam batin yang tidak kelihatan. Bukan hanya berzina secara lahiriah yang harus dihukum, berzina dalam batin pun harus dihukum, berzina di dalam hati. Maka Bapak, Ibu, dan para saudara, dua aspek hidup manusia, yang kelihatan, yang lahiriah, yang tidak kelihatan, yang batiniah, tidak dapat dipisahkan. Dalam pengalaman sakit dan menjadi rapuh karena usia lanjut, ketidakterpisahan ini sangat nyata, sangat nyata. Keadaan fisik sakit dapat mengacaukan suasana batin, dan sebaliknya suasana batin yang sakit dapat merusak keadaan fisik. Maka dalam perayaan Ekaristi Suci Hari Orang Sakit Sedunia ini, kita bersama mempersembahkan seluruh hidup para orang tua kita
saudara-saudara kita yang rapuh, lemah, dan sakit. Kita persembahkan bersama persembahan Tuhan Yesus sehingga seluruh hidup mereka dikuduskan. Apa yang mereka derita, kerapuhan dan kelemahan yang mereka alami, kita persembahkan bersama-sama dengan persembahan Tuhan Yesus sehingga seluruh hidup mereka dikuduskan. Sakit, rapuh, lemah bukanlah kesia-siaan, tetapi jalan yang harus kita tempuh untuk menguduskan hidup. Tuhan Yesus pun menempuh jalan sakit dan menderita untuk menyelamatkan saya dan para saudara. Tuhan Yesus tidak menempuh jalan yang enak, jalan yang nyaman, jalan yang sehat walafiat dan menyenangkan, tetapi menempuh jalan menderita, sengsara dan sakit untuk mengangkat kita dari hukuman yang kekal. Maka para saudara, dengan menemani, mendampingi, dan apalagi merawat para orang tua kita yang sudah lemah dan rapuh dan sakit, lanjut usia, seluruh hidup kita pun dikuduskan. Tidak ada satupun yang sia-sia di hadapan Allah. Maka dalam perayaan Ekaristi hari ini, kita mempersembahkan seluruh cinta kita dalam mendampingi dan merawat para orang tua kita yang lemah, saudara-saudari kita yang sakit, saudara-saudari kita yang sudah lanjut usia. Karena dengan merawat dengan penuh cinta, seluruh hidup kita juga dikuduskan. Berkat Allah senantiasa menyertai kita semua. Amin. Kita hening sebentar Bapak Ibu, kita coba merasakan kembali bagian hidup kita yang tidak terpisahkan. Sakit, rapuh, lemah, tidak berdaya. Mungkin kita pernah mengalaminya. Kita juga membawa para orang tua kita. Mungkin sekarang ada di sini, tetapi barangkali juga ada di lain tempat. Kita bawa mereka dengan penuh iman dan cinta. Kita mohon agar Tuhan berkenan mengambil dan menyatukan semua yang diderita, kelemahan dan kerapuhan mereka, dan menguduskan mereka bersama kita yang merawatnya. Mari kita ikuti upacara penerimaan sakramen minyak suci. Nanti umat mohon menjawab, kami memuliakan Diko, kami memuji Diko. Marilah kita mengucap syukur pujian kepada Allah yang telah memberikan kita minyak kudus ini sebagai lambang kelimpahan rahmat-Nya. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang Maha Kuasa, karena Engkau telah mengutus putra-Mu ke dunia guna menolong dan menyelamatkan kami. Kami memuliakan Diko, kami memuji Diko. Terpujilah Engkau Allah Putra yang tunggal, karena Engkau telah menerima hidup yang hina seperti kami manusia, supaya menyembuhkan segala kesakitan kami. Kami memuliakan Diko, kami memuji Diko. Terpujilah Engkau Allah Roh Kudus, Engkau adalah penolong kami, karena Engkau menguatkan tubuh kami yang lemah dengan daya-Mu yang lestari. Kami memuliakan Diko, kami memuji Diko. Ya Tuhan, anugerahkanlah kepada saudara-saudari kami, para orang tua kami, yang kami urapi dengan minyak suci ini,
dalam kekuatan iman, keringanan dalam penderitaannya, dan tabahkanlah hatinya dalam kelemahannya, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Nanti di depan ada 2 orang romo yang berdiri untuk menerimakan sakramen minyak suci, dan juga nanti ada 1 romo yang melayani sanak keluarga kita yang di depan.
Kita berdiri, kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkaulah gembala yang baik bagi kami anak-anak-Mu. Ketika kami hilang, Engkau mencari. Ketika kami tersesat, Engkau membawa kami pulang. Ketika kami terluka, Engkau membalutnya. Dan ketika kami sakit, Engkau mendengarkan doa-doa kami ini. Umat dimohon menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Paus Fransiskus, para uskup dan para imam. Semoga Paus Fransiskus, para uskup dan para imam diberi rahmat kesehatan, kebijaksanaan dan kekuatan dalam mengembalakan seluruh umat beriman dimanapun berada. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para imam, biarawan, biarawati, dan misionaris yang sakit, semoga Allah memberikan kekuatan, penghiburan, dan pengharapan yang tak kunjung putus kepada para imam, biarawan, biarawati, dan para misionaris yang sakit, baik karena usia ataupun sakit secara fisik. Semoga dalam segala penderitaan mereka mampu menyatukan diri dengan penderitaan Yesus Kristus di kayu salib. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi tenaga medis, para dokter, perawat, asisten orang sakit, dan sukarelawan, semoga para dokter, perawat, asisten orang sakit, dan sukarelawan yang mengabdikan diri dalam pelayanan setiap hari diberi roh kebijaksanaan, roh kelemah lembutan, dan kesejahteraan. Semoga mereka mampu bekerja sama dan berjalan bersama dalam membangun dan mengembangkan kehidupan yang lebih insani sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu kedekatan, kasih sayang, dan kelembutan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kesejahteraan umat manusia, semoga seluruh umat manusia mengusahakan perdamaian dunia dengan jalan menciptakan hidup yang rukun, bekerja sama dan saling membangun, sehingga terciptalah kehidupan yang aman sentosa, sukacita, dijauhkan dari permusuhan, perang, kekerasan, dan kekejaman. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kesejahteraan umat manusia, semoga seluruh umat manusia mengusahakan perdamaian dunia dengan jalan menciptakan hidup yang rukun, bekerja sama dan saling membantu, sehingga terciptalah kehidupan yang aman sentosa, sukacita, dijauhkan dari permusuhan, perang, kekerasan, dan kekejaman. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi yang miskin, yang sakit, serta mereka yang hidup tersisih dari masyarakat, Bapa, semoga kabar baik tentang kasih dan kerahiman-Mu sungguh dialami oleh mereka yang miskin, sakit, dan tersisih dari masyarakat melalui kebaikan sesamanya.
Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga kita semua yang hadir di sekitar altar ini, maupun yang mungkin terhambat hadir, Tuhan anugerahi rahmat kesehatan, kedamaian, sukacita, dan kasih Allah menyertai kita dalam seluruh pesiarahan hidup kita di dunia ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk wujud-wujud pribadi masing-masing, mari memanjatkan permohonan atau wujud pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikian ya Bapa, doa-doa yang kami persembahkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Kita persembahkan hidup kita bersama persembahan roti dan anggur. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami layak mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Tuhan, dengan rendah hati dan jiwa yang menyesal kami menghadap kepadamu. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan hari ini berkenan padamu. Tuhan, basuhlah aku dari kesalahanku dan sucikanlah aku dari dosaku. Berdoalah para saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami unjukkan kepadamu persembahan roti dan anggur dan doa-doa kami bagi orang tua dan sanak keluarga kami yang sakit dan rapuh. Semoga Engkau berkenan menerimanya dan menjadikan sarana pengudusan bagi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu. Dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami, Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semua kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Vincentius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkitan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga.
mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi bagi kami yang menyambutnya. Putra Allah yang hidup, karena kehendak Bapa dan dengan bantuan Roh Kudus Engkau telah menghidupkan dunia berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala dosa dan dari setiap kesalahan berkat tubuh dan darah-Mu yang maha kudus ini. Dan buatlah aku selalu setia pada perintah-Mu, dan janganlah pernah membiarkan aku terpisah dari-Mu. Para saudara, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah para saudara yang diundang ke perjamuan anak domba sore ini. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin.
Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau tidak menghendaki agar kami berbuat dosa dan jatuh binasa, maka kami bersyukur atas santapan tubuh Kristus Putra-Mu yang menjadi daya ilahi untuk melawan dosa dan sumber pengharapan akan kehidupan kekal yang Kau janjikan. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sekali lagi terima kasih kepada sanak saudara, fungsionaris lingkungan, dan semua saja yang membawa para orang tua kita sakit yang rapuh ini ke hadapan Allah, seperti 4 orang yang menggotong seorang yang lumpuh dengan menjebol atap rumah supaya si lumpuh sampai ke hadapan Tuhan Yesus. Perjuangan para saudara, para fungsionaris lingkungan dan sanak keluarga sangat bernilai bagi kesembuhan dan keselamatan jiwa para orang tua kita ini. Yang kedua, Bapak Ibu, sebentar lagi kita memasuki masa Prapaskah. Tadi sudah diumumkan Rabu Abu kita ada 3 kali perayaan Ekaristi. Yang pertama 5:30 pagi, yang kedua 5:30 sore, dan 7:30 malam. Mengapa dibuat 3? Supaya tidak menumpuk, karena kita kesulitan parkir. Saya sangat berharap Bapak Ibu mengerti soal ini. Oleh karena itu sudah dibagi wilayah-wilayahnya, silahkan ikuti wilayah yang sudah dibagi. Sungguh saya sangat mengharapkan itu, karena kita berhadapan dengan banyak orang yang juga memerlukan jalan yang kita lalui, supaya tidak kesulitan dalam menempatkan diri untuk parkir. Sekali lagi mohon perhatiannya dengan rendah hati, ikuti jadwal sesuai dengan wilayah masing-masing. Mari Bapak Ibu kita mohon berkat Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah yang Maha Baik memberkati para saudara beserta seluruh sanak keluarga saudara dan perjuangan iman saudara, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita diutus. Amin.